Faktor pendukung dan faktor penghambat keterampilan menyimak bahasa Indonesia oleh kelompok 7. Menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Kesimpulannya, menyimak adalah suatu kegiatan mendengarkan atau memperhatikan suatu informasi yang dibaca ataupun diucapkan seseorang. Kegiatan mendengar tentu berbeda dengan mendengarkan, karena pada kegiatan mendengar, si pendengar belum tentu memahami apa yang didengar. Sedangkan pada kegiatan mendengarkan, kemungkinan si pendengar bisa memahami apa yang didengar. Tujuan utama menyimak adalah menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahan simakan tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi penghambat dan pendukung kegiatan menyimak di kelas antara lain: A. Pembicara. Pembicara harus mempunyai tuntutan, yaitu penguasaan materi, memiliki vokal yang jelas, percaya diri, gaya berbicara yang menarik, berbicara sistematis, dan kontak dengan si pendengar. Yang B. Pembicaraan. Pembicaraan adalah materi, isi, pesan, atau informasi yang hendak disampaikan oleh seorang pembicara kepada pendengarnya. Pembicara yang baik harus memenuhi syarat-syarat, yaitu aktual, bermakna, sistematis, dan membuat materi yang disampaikan menjadi menarik. Yang C. Situasi. Situasi sangat berpengaruh dalam menentukan keefektifan menyimak. Situasi diartikan segala sesuatu yang menyertai peristiwa penyimak di luar pembicaraan, dan menyimak. Hal yang harus diperhatikan dalam proses menyimak antara lain ruangan, waktu, tenang, dan peralatan. Kemudian yang terakhir, yang D, penyimak. Penyimak adalah orang yang mendengarkan dan memahami isi bahan simakan yang disampaikan oleh pembicara. Hal yang harus diperhatikan agar si penyimak bisa menyimak dengan baik adalah konsentrasi. Berikut adalah faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatan menyimak. Masing-masing memiliki dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor pendukung keterampilan menyimak. Dalam menyimak terdapat faktor penting yang mendukung, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi A. Suasana hati yang tenang, santai, atau senang. B. Kondisi biologis yang segar dan sehat. C. Topik yang disimak merupakan hal yang menarik minat penyimak. D. Sehingga dapat meningkatkan konsentrasi secara otomatis. E. Penguasaan bahasa atau kosakata. F. Percaya diri. Dan G. Kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Sedangkan faktor eksternal meliputi A. Situasi dan kondisi sekitar yang aman dan nyaman. B. Lawan bicara atau sumber menggunakan artikulasi dan intonasi yang baik. Di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat keterampilan menyimak. Nah, faktor penghambat keterampilan menyimak ini ada 2 poin, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang poin pertama, faktor internal meliputi yang pertama, suasana hati yang kurang stabil seperti marah, gelisah, atau panik. Yang B, atau yang kedua, kondisi biologis yang tidak optimal. Contohnya lapar, kelelahan, sakit, atau mengantuk. Yang ketiga, topik yang dibahas kurang diminati penyimak. Yang keempat, kurangnya konsentrasi. Yang kelima, kurang pemahaman. Yang keenam, keterbatasan daya ingat. Yang ketujuh, rendahnya motivasi. Yang kedelapan, situasi dan kondisi yang kurang memadai. Dan yang terakhir, keterbatasan bahasa atau kosakata.
Kemudian poin selanjutnya yaitu faktor eksternal, meliputi A. Kondisi sekitar yang mengganggu seperti cuaca panas, suara atau keributan yang mengganggu, polusi suara, tempat yang kurang nyaman, dan bau yang kurang sedap. Yang B. Lawan bicara atau sumber menggunakan pelafalan dan intonasi yang kurang jelas. Yang C. Jika penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan perangkat audio yang tidak mendukung, maka juga akan mengganggu proses menyimak. Dan yang terakhir, suasana dalam ruangan.